Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang konsep biaya dan laba. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 10, yang dimana kelompok 10 terdiri dari 8 anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Fatur Rahman Lasido, kemudian ada Muhammad Irfan Rizky Maulana, selanjutnya ada Fatahillah Hunuu, lalu ada Taufik Satriawan Parendrengi, kemudian ada Firna Bahu, selanjutnya ada Siti Nur Aulia, kemudian ada Fitra Harun dan Sri Hardianti. Konsep biaya. IAI mendefinisikan biaya atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk aliran keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. FASB juga mendefinisikan biaya adalah aliran keluar atau pemakaian aset atau timbulnya utang atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa dan pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Jenis-jenis biaya menurut Mulyadi. Menurut fungsi pokok dalam perusahaan, biaya dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, biaya produksi. Semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Yang kedua, biaya pemasaran adalah biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Dan yang ketiga, biaya administrasi dan umum, yaitu biaya untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk. Kemudian selanjutnya, menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai ada 2 golongan, yaitu yang pertama biaya langsung atau direct cost, merupakan biaya yang terjadi di mana penyebab satu-satunya adalah karena ada sesuatu yang harus dibiayai. Kemudian yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost, biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai dalam hubungannya dengan produk. Biaya tidak langsung dikenal dengan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, menurut perilaku dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang jumlahnya tetap konstan, tidak dipengaruhi perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai tingkat kegiatan tertentu. Kemudian yang kedua, biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas. Kemudian yang ketiga, biaya semi variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Dan terakhir, biaya semi fixed, yaitu biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis biaya menurut Kuswadi. Menurut Kuswadi tahun 2005, untuk tujuan perencanaan dan pengendalian biaya digolongkan juga menjadi 2 jenis. Biaya ini digolongkan pada saat penetapannya, yaitu yang pertama, biaya yang ditetapkan atau predetermined cost adalah biaya yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan analisis masa lalu atau prediksi masa datang. Biaya yang ditetapkan dilakukan untuk penyusunan standar atau anggaran. Dan yang terakhir, biaya historis adalah biaya yang besarnya dihitung setelah ada realisasi. Konsep biaya produksi. Menurut Mulyani, tahun 2005, biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Menurut Hansen dan Moven, tahun 2001, biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Klasifikasi biaya produksi.
biaya produksi dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 3 jenis biaya, yaitu menurut Roni 1990. Yang pertama, biaya bahan baku langsung atau direct material cost. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang terkait langsung dengan pembelian bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk pada suatu perusahaan. Biaya bahan baku langsung mencakup harga pembelian bahan baku, biaya transportasi, biaya sewa gedung, biaya konsignasi, biaya pengolahan bahan, dan biaya lain-lain yang terkait dengan pembelian bahan baku langsung. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Biaya tenaga kerja langsung merujuk pada biaya yang terkait dengan tenaga kerja yang digunakan dalam proses pembuatan produk di perusahaan. Biaya tenaga kerja langsung mencakup gaji, bonus, tunjangan, dan biaya lain yang terkait dengan pengupahan tenaga kerja secara langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang terkait dengan biaya operasional pabrik seperti biaya sewa, listrik, air, telepon, jaringan, dan lain-lain. Overhead pabrik juga dapat mencakup biaya lain seperti biaya perawatan mesin, peralatan, dan lain-lain. Overhead pabrik sering dihitung secara terpisah dari biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, karena biaya ini dapat digunakan untuk menyediakan layanan atau fasilitas bagi proses produksi produk. Pengolahan biaya. Umumnya pengolahan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut. Karena dalam akuntansi biaya dikenal dengan konsep different cost for different purposes. Biaya dapat digolongkan menurut yang pertama objek pengeluaran, yang kedua fungsi pokok dan perusahaan, ketiga hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai, yang keempat yaitu perilaku biaya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan, dan terakhir jangka waktu manfaatnya. Karakteristik biaya dihubungkan dengan keluaran. Yang pertama, ada biaya diskretioneri, adalah meliputi semua biaya yang tidak mempunyai hubungan yang akurat dengan keluaran. Yang kedua, ada biaya engineered, adalah elemen biaya yang mempunyai hubungan fisik yang eksplisit dengan keluaran. Untuk menentukan hubungan fisik yang eksplisit antara biaya dengan keluaran ada dua, yaitu dengan analisis engineering dan analisis biaya historical. Yang ketiga ada biaya committed, adalah meliputi biaya yang terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. Biaya kualitas. Biaya kualitas atau the cost of quality merupakan biaya untuk mencapai kualitas yang tinggi suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Biaya yang dikeluarkan karena adanya produk yang kurang berkualitas. Jenis-jenis kualitas. Menurut Sofia dan Septian tahun 2015 nomor 105, biaya kualitas tidak hanya dapat biaya untuk memperoleh kualitas, tapi juga merupakan biaya-biaya yang timbul untuk mencegah terjadinya kualitas yang rendah. Jenis biaya kualitas dapat dikelompokkan ke dalam 3 penggolongan besar. Yang pertama, biaya pencegahan atau prevention. Yang kedua, biaya penilaian atau appraisal cost. Yang ketiga, biaya kegagalan internal atau failure cost. Biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendesain produk dan sistem produksi berkualitas tinggi, termasuk biaya untuk menerapkan dan memelihara sistem tersebut. Pencegahan kegagalan produk dimulai dengan mendesain kualitas ke dalam produk dan proses produksi. Biaya pencegahan terdiri dari biaya perencanaan kualitas, biaya desain produk dan tinjau ulang, biaya mendesain proses dan tinjau ulang, biaya desain tugas dan pelatihan, biaya kendali proses,
biaya koleksi, analisis dan laporan, dan program perbaikan kualitas. Biaya penilaian atau appraisal cost adalah biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Biaya ini dapat meliputi biaya pemeriksaan bahan yang datang, biaya pemeriksaan selama proses produksi, biaya pemeliharaan alat untuk tes, dan biaya evaluasi persediaan. Biaya kegagalan atau failure cost. Biaya kegagalan adalah biaya yang terjadi saat produk gagal. Kegagalan tersebut dapat terjadi secara internal dan eksternal. Kegagalan internal terjadi jika ada ketidaksesuaian antara produk yang dihasilkan dengan kualitas yang diharapkan dan terdeteksi sebelum produk tersebut dikirim ke pihak luar atau konsumen. Kegagalan eksternal terjadi ketika ketidaksesuaian antara kualitas produk yang dihasilkan dan diharapkan baru diketahui setelah produk tersebut berada di tangan konsumen. Pengakuan biaya. Pengakuan biaya tidak dibedakan dengan pengakuan rugi. Biaya atau rugi pada umumnya diakui bila mana salah satu dari dua kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, konsumsi manfaat atau consumption of benefit. Biaya atau rugi diakui bila mana manfaat ekonomik yang dikuasai suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang, penyerahan atau pelaksanaan jasa, atau kegiatan lain yang merepresentasi operasi utama atau sentral entitas tertentu. Yang kedua, lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa yang akan datang, atau loss or lack of future benefit. Biaya atau rugi diakui bila mana aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonominya atau tidak lagi mempunyai manfaat ekonomi. Konsep laba. IAI mendefinisikan laba dengan istilah penghasilan, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya, pengukuran dan pengakuan laba. Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Pengukuran besarnya laba sangat tergantung pada besarnya pendapatan dan biaya. Penghasilan atau laba yang diakui dalam laporan laba rugi ketika kenaikan manfaat ekonomik, masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, elemen laba. Konsep laba periode atau earnings. Elemen laba periode adalah peristiwa atau perubahan nilai yang dapat dikendalikan manajemen dan berasal dari keputusan-keputusan periode sekarang. Selanjutnya, laba komprehensif. FSAB dan SFAC nomor 6 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laba komprehensif adalah total perubahan aset bersih, ekuitas, perusahaan selama satu periode, yang berasal dari semua transaksi dan kegiatan lain, dari sumber selain sumber yang berasal dari pemilik. Selanjutnya, elemen non-operasional. Elemen non-operasional merupakan upaya dalam mengevaluasi hasil kegiatan tahun sekarang dan periode masa lalu untuk memprediksi hasil kegiatan akan datang. Elemen non-operasional terdiri dari 4. Yang pertama, extraordinary items adalah peristiwa atau transaksi yang memiliki pengaruh material dan diharapkan jarang terjadi, serta tidak berasal dari faktor yang sifatnya berulang-ulang dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Kemudian yang kedua, penghentian segmen bisnis. Penghentian segmen bisnis berarti kegiatan operasional bisnis tersebut dihentikan atau dijual. Kemudian yang ketiga, perubahan akuntansi. Itu perubahan
Akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu perubahan prinsip akuntansi, estimasi akuntansi, dan entitas pelapor. Dan yang keempat, penyesuaian periode sebelumnya. Jumlah penyesuaian periode sebelumnya dibebankan atau dikredit ke saldo laba di tahun awal periode. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.